penlotnya ya. Saya mulai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sudah bisa berganti, ini tidak apa-apa. Ya, intinya yang ingin saya sampaikan terkait dengan KKN ini, memang proses pendampingannya daring ya. Tapi nanti ini dari Lumajang jadi lumayan jauh ya lokasinya dengan saya dari Pasuruan sebenarnya. Kemarin sebenarnya saya membimbing yang Pasuruan, tidak tahu kok ganti yang Lumajang nih. Ya lumayan jauh. Ya semoga saya bisa ke daerah ya, dan semoga daerahnya bukan daerah yang zona-zona ini ya, zona-zona COVID gitu. Kira-kira saudara, ya, nah ini yang saya perlu klarifikasi, orangnya 13 ya? 12 orang, Bu. Kalau tidak salah 14 12 ya? orang. 11 orang itu ya? dari Lumajang, yang satu lagi ada yang di Kalimantan, Bu. Terus nanti rencana saudara ke desanya bagaimana ini? Untuk yang di Kalimantan itu dilakukan sendiri, Bu. Secara online gitu. Bisa telepon. Ya. Saya itu repot kalau yang sendiri gitu, nanti logbooknya ikut siapa gitu ya. Kan setiap hari kan mengisi logbook. Ya. Nah logbook itu ya tidak apa-apa sih sendiri, nanti mungkin ikut mengisi di logbooknya itu ya, di bagian logbooknya itu gitu. Karena di sistem itu yang masuk sistem kan kelompok gitu kan. Iya, ya, jadi logbooknya hanya satu, logbook Lumajang gitu saja. Nah yang Kalimantan nanti kalau memang mengadakan sendiri, yaitu harus membuat program sendiri. Saya tidak tahu, tapi sebenarnya bisa juga sih digabung sih, jadi dia tidak harus ke lokasi, tetapi menggunakan pilihan-pilihan tema yang sesuai gitu. Ya. Tapi ini desanya saudara sudah memiliki rencana desa yang digunakan itu loh. Sebenarnya apa lanjutan dari gelombang 3 kemarin? Sebenarnya kita mau desa sendiri, Bu. Desa sendiri. Tapi dari SIM KKN-nya itu sudah ditentukan lanjutin gelombang ketiga. Iya, nah itu masalahnya ya. Soalnya di gelombang 3 mungkin kemarin mereka melakukan kegiatan tapi saya belum mendapat info juga. Yang gelombang 3 kemarin itu, yang di Lumajang itu di desa apa, dan seterusnya saya kan tidak tahu juga itu. Saya gelombang 3 kemarin kan tidak ikut mendampingi ya. Sudah, Bu. Jadi saya baru mendampingi yang gelombang 4. Sehingga apa yang perlu Anda lanjutkan itu Anda coba yang menggali informasi pada dosen pendampingnya, begitu mungkin bisa saya bacakan, atau saudara yang tahu kemarin kelompok yang masuk di gelombang 3 itu kelompoknya siapa, ketua kelompoknya siapa, itu bisa koordinasi tentang progres kegiatan yang dilakukan pada gelombang 3 gitu. Intinya itu saya baru mencari informasi awal gitu ya, tapi yang terkait dengan hal-hal yang perlu saudara lakukan yang di Penlot ini, tahapannya sudah tahu ya, atau saya jelaskan kembali begitu? Sebenarnya melalui PPT sebenarnya saudara sudah jelas. PPT-nya sudah pernah dibaca, sudah bisa kan? Sudah, Bu. Ya. Nah itu kan ada 4 kegiatan ya, 4 tema. Apa saja Mas temanya Mas? Atau kelompok ini memilih tema apa? Kan ada kewirausahaan ya, kemudian ada kemanusiaan. Ada pengajar dengan pengajaran yang untuk PPL atau PLP. Jadi bukan mengajar di sekolah gitu. Nah, seperti yang di Kalimantan. Kalimantan siapa ini? Di Kalimantan siapa? Yang siapa namanya? Yang saya, Bu, Rizal, Bu. Oh, Rizal dari Kalimantan ya. Kalimantan mana? Kalimantan Tengah, Ibu, Pangkalan Bun. Oh, Kalimantan Tengah. Ya. Kalau Rizal bisa saja bergabung dengan teman-teman misalnya dalam bentuk pengajaran, misalnya membuat media atau apa begitulah yang dibutuhkan bagi masyarakat di Lumajang gitu. Tapi kalau memang ingin melakukan PKM sendiri, KKN sendiri yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di Kalimantan juga tidak apa-apa, silakan saja. Tapi nanti logbooknya mungkin akan membuat sendiri, programnya juga membuat sendiri gitu ya. Berarti nanti akhirnya digabung gitu, Bu, sama yang KKN Lumajang itu, atau gimana logbooknya itu? Karena begini ya, digabung, saudara itu bisa bergabung, kan karena kelompoknya bergabung, gitu loh.
Tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan kan kalau memang saudara bergabung ya akhirnya menjadi proyeknya itu masuk di proyek KKN itu gitu. Proyek KKN yang ditentukan oleh teman-teman. Teman-teman kan bisa memilih satu tema atau lebih, gitu kan? Nah, kalau memilih satu tema silakan gitu. Nah, kalau teman-teman memilih satu tema, Rizal nanti bisa masuk di temanya teman-teman itu. Gitu. Nah, dipilih mana yang ini. Tapi kan ada yang harus terjun lapangan gitu ya, yang ada di situ. Misalnya tema kemanusiaan itu kan harus ke lapangan gitu. Kalau Rizal kan tidak mungkin. Iya sih Bu, kalau Nah, misalnya oleh karena itu bisa bergabung dengan teman-teman dalam satu kelompok, tetapi teman-teman memilih 2 tema. Misalnya ya, memilih 2 tema. Satu kemanusiaan misalnya, yang kedua pengajaran. Ya, nah pengajaran itu saudara bisa membuat media atau membuat apalah atau apa tentang penyuluhan tentang COVID atau apa begitu. Jadi yang sifatnya untuk memberikan pelatihan pada masyarakat dalam bentuk daring, ya begitu. Bisa membuat media-media promosi ini loh, promosi sosial ya, atau melatih kemampuan menggunakan media daring atau menggunakan media komputer dan seterusnya. Yang intinya itu untuk mengajari masyarakat. Tetapi di sini juga harus hati-hati ya teman-teman ya. Untuk mengajari masyarakat, untuk ini itu jangan jangan istilahnya ini kan ada kritikan juga, jangan seakan-akan kita itu menjadi seorang expert gitu ya, seorang pakar yang akan mengajari masyarakat itu, bukan begitu ya. Artinya kita membuat saja nanti disampaikan kepada masyarakat, masyarakat nanti tertarik, nah kita memberikan ininya gitu. Tetapi tetap semuanya dari dasar kebutuhan masyarakat kalau bisa seperti itu. Ya. Jadi saya tidak perlu menampilkan yang PPT ya, atau begini aja yang di PPT atau yang di panduan itu, mana yang menurut saudara perlu ditanyakan, silakan langsung saja ditanyakan. Intinya nanti saya sampaikan saja intinya, saudara melakukan KKN ini dalam bentuk satu kelompok. Nah, bisa harus tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Syukur-syukur lokasi yang Anda tuju itu lokasi yang hijau misalnya itu ya, jadi tidak terlalu berisiko. Tapi kalau itu memang berisiko ini, nah itu nanti kita diskusikan lebih lanjut. Intinya itu, nah pada tanggal 1 Agustus itu saudara sudah harus terjun lapangan, istilahnya ya, harus sudah memulai kegiatan dan kegiatan itu akan dipantau serta saudara harus melaporkan setiap hari dalam bentuk logbook. Jadi logbook itu harus diisi setiap hari ya, dan di dalamnya itu ada RTL ya, tindak lanjutnya. Serta mungkin di sana ada saran-saran dosen, kalau misalnya saya belum buka ya nanti diingatkan besoknya atau gimana itu ya. Itu paling tidak kalau memang memerlukan saran krusial bisa saya dihubungi melalui WA. Kadang-kadang kan saya tidak membuka ini ya SIM KKN-nya gitu. Nah, tapi kalau saudara membutuhkan ini tanggapan atau apa begitu, saudara bisa melalui WA. Kami mohon masukan ada di ini. Tapi kalau saudara memandang perjalanan kegiatan itu lancar-lancar saja ya sudah jalan saja gitu. Nanti saya secara periodik lah akan meninjau SIM KKN itu. Mungkin saya tidak bisa juga sih kalau setiap hari, kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau pas tugasnya banyak juga ikut gitu. Nah, itu. Nah, tapi kalau saudara memang perlu ya diingatkan melalui WA group ya. Nah, sebelum saudara terjun ke lapangan itu tentunya saudara harus melakukan survei kegiatan ya, dan membuat proposal kegiatan. Jadi nanti pada saat tanggal 1 itu sudah actionnya gitu. Jadi bukan tanggal 1 itu saudara masih persiapan dan lain-lain.
Tapi kalau persiapan 1 hari 2 hari ya tidak apa-apa lah. Paling tidak itu saudara sudah ke lapangan, dan biasanya kalau sudah ketemu dengan perangkat desa, sudah ketemu dengan masyarakat, mereka menginginkan langsung ada programnya kan begitu. Ya. Nah, masalah di situ. Oleh karena itu saudara tentukan bersama dengan teman-teman satu kelompok, didiskusikan program mana yang dipilih, mana yang ini. Tapi sebenarnya kalau memang harus mengikuti atau melanjutkan yang gelombang 3 kemarin, ya saudara ya mau tidak mau akan melanjutkan itu gitu. Ya misalnya kemarin progresnya sampai di mana, saudara melanjutkan sampai kemana. Gitu. Misalnya kemarin, oh di desa itu membuat apa, hand sanitizer misalnya, jadi melatih mereka membuat hand sanitizer. Hand sanitizer dari sisi ini pembuatannya, tetapi bagaimana cara mereka melakukan lebih lanjut, oh ini bisa menjadi kegiatan kewirausahaan, karena memang apa bisa dijual gitu ya, bisa layak jual ya, apalagi di Lumajang itu potensi hasil buminya menurut saya dari pengamatan saya itu sangat tinggi itu. Ya, jadi buah-buahannya itu rasanya juga beda. Saya kemarin membuat hand sanitizer dari sirih itu ternyata bahan bakunya itu banyak mengambil dari Lumajang. Ya, itu menggunakan sirih itu bisa dilakukan. Ya, kalau Anda memilih yang program seperti itu kewirausahaan, tapi ada program-program yang lain. Nah ini saya yang juga belum tahu karena memang baru kemarin juga diberitahu oleh oleh tim KKN pusatnya ya. Nah, kelompok berapa kemarin dan programnya apa yang kemarin itu saya juga belum tahu. Mungkin saudara yang lebih tahu. Ya, saya kira itu kemudian setelah nanti sebelum tanggal 1 itu saudara harus sudah mengonsultasikan ke saya ya. Kalau dikonsultasikan ke perangkat desa dulu, disepakati, ya kemudian dibuat proposalnya kan. Nah proposalnya ini akhirnya dikonsultasikan ke saya, gitu ya. Program-programnya ini sudah seperti apa yang perlu disesuaikan dengan potensi saudara juga. Jadi harus dipadukan itu loh antara kebutuhan yang ada di lapangan, yang ada di tempat KKN-nya dengan potensi masing-masing mahasiswa. Potensi masing-masing mahasiswa itu kan juga beda-beda kan? Nah itu disatukan nanti seperti apa. Oh ini yang bagian IT-nya misalnya, ini yang bagian tapi bisa ditangani untuk menangani beberapa program. Begitu. Nah setelah itu tanggal 1 saudara harusnya saya menyerahkan gitu ya, menyerahkan ke desanya gitu. Itu kalau offline. Di online saya sebenarnya bisa menyerahkan penyerahan ke kepala desa itu melalui daring juga. Itu jika tidak memungkinkan, tapi kalau jika memungkinkan saya bisa juga ke lapangan gitu ya. Tapi saya kan juga harus tahu kondisi lapangannya membahayakan enggak ya untuk COVID-nya itu. Ya kalau Anda masih muda-muda, usia tua ini ya sudah harus menyembunyikan diri. Gitu. Nanti kita lihat kondisinya lah gitu. Bukan saya berarti tidak mau ke lapangan gitu, tapi tergantung kondisi daerahnya juga ya. Itu saya bisa menyerahkan saudara ke sana. Bagaimanapun ya kalau anak-anaknya itu diserahkan orang tuanya gitu kan lebih jadi desanya juga lebih enak begitu menerima kita, bukan seperti anak yang dibiarkan sendiri. Kami ya meskipun ya sudah mahasiswa ya, jadi mahasiswa ini sudah sebenarnya sudah bisa lah itu kalau terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Itu. Nah, diakhiri tanggal 30 atau 31 Agustus ya. Akhir Agustus itu ya, itu sudah terakhir itu sudah dalam bentuk akhir kegiatan. Jadi saudara sudah ditarik kembali dari lapangan dan di dalamnya itu ada proses-proses yang tanggal-tanggalnya juga nanti ditentukan ya, bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Saya kira itu yang terpenting saudara nanti di lapangan hati-hati jaga kesehatan, kemudian jaga hubungan dengan masyarakat ya. Itu terutama kita lebih banyak ide yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi KKN itu bukan artinya ada juga yang KKN khusus yang Anda itu harus
memberikan apa kemanusiaan kalau tidak salah ya. Anda harus memberikan apa dalam bentuk bantuan-bantuan itu ya. Saya kira itu ya tidak apa-apa sih kalau saudara tidak berat melakukan itu. Tapi kalau berat ya cari yang program yang lain. Jadi bantuan-bantuan kemanusiaan, saudara memberi sembako, macam-macam itu ke masyarakat. Ya kalau ya tergantung potensi Anda lah. Itu. Intinya itu, saya menyerahkan kepada mahasiswa pilihannya seperti apa, tetapi memang kita masih terikat dengan gelombang 3 itu saja. Gitu ya. Nah, saya kira ini dari saya sementara, untuk lain-lain nanti bisa kita komunikasikan sebenarnya lebih lanjut bisa melalui WA Group. Ya. Kalau melalui Zoom ini kan sangat terbatas, Anda juga akan sangat terkuras ini ya, urusannya. Ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Ya. Kalau mau bertanya. Saya bertanya, Bu. Ya. Ini kan kami belum mendapatkan topi sama bannernya, Bu. Iya. Itu gimana? Ya, itu kan harus diambil ke kampus ya. Cuman apa Itu teman-teman kan kemarin yang dari daerah lain itu dikirim, Bu. Kirim, Udah ya? 2 minggu kemarin tuh udah dapat. Tapi kami belum. Loh, nah ya itu, saya tuh juga tidak tahu ini kok baru dapat Lumajang. Makanya saya tanya, saya kemarin itu loh dapatnya Pasuruan. Sekarang itu diganti Lumajang, jadi saya juga tidak tahu ini. Padahal yang bimbing awalnya siapa ya? Atau kemarin saudara tahu? Yang sebelum saya itu siapa? Belum, Bu, saya belum tahu, Bu. Belum tahu. Yang gelombang 3 belum tahu. Nah, Soalnya iya. kan kita dapat desanya itu baru tadi malam. Nah iya, nggak apa-apa lah, itu kan mesti saudara akan dapat ya. Kalau saudara sudah masuk kelompok KKN yang diterjunkan gelombang 4, saudara akan dapat. Tapi ya mungkin butuh waktu, nanti akan segera saya sampaikan ya. Jadi di kelompok ini, desanya di mana Mas? Di Senduro, Bu. Oh iya, saya Enak, Bu. Senduro. Dingin, Bu. Yang Dingin. Senduro itu ya? Iya. Itu baru dapat tadi malam ya? Iya, tadi malam. Saya itu juga kemarin itu dampingi Pasuruan, sudah masuk grupnya, sudah mau penlat loh, ternyata itu di SIM KKN-nya berubah jadi Lumajang gitu. Ya, jadi saya juga baru tahu. Tapi tidak apa-apa, itu mesti dapat ya. Kalau memang dikirim, silakan ini alamatnya mungkin bisa saya hubungkan. Tapi saudara juga bisa apa namanya? Bisa menghubungi ini. Saya tidak tahu ini lewat saya atau apa ya kalau masalah topi ini ya. Saya juga belum tahu sih kalau daring ya. Kalau membimbing kemarin yang offline itu kan pada saat penlat ini dibagikan itu. Mahasiswa biasanya, Ibu. Mahasiswa ya yang menghubungi. Ya silakan nanti hubungi aja lah. Terus ini belum dapat gitu. Kalau memang ditunggu, kalau sama beberapa hari masih belum dapat ya nanti apa namanya bisa saya hubungkan lagi gitu ya. Siap. Ya diharapkan memang sebelum Siap, saudara Bu. terjun lapangan saudara sudah dapat gitu. Iya, Bu. Nah, ke lapangan itu kurang berapa ini ya 1 Agustus? Sekarang sudah tanggal 25. Berarti kurang 6 hari, 1 minggu ya. Iya. Kita dihubungi ya. Ya Mas ya. Siap, Bu. Ya. Oke, kalau masalah topi dan itu pasti dapat. Tapi ya itu. Mungkin karena apa namanya? Agak nggak tahu kenapa kok ini kok Lumajang kok baru dapat gitu baru ini. Ya. Terus apalagi? Nanti kalau ditunggu, kalau sampai 2 hari belum ada tanggapan, ya nanti saya bisa dihubungi ya. Yep. Saya hubungkan nanti. Terus, tidak ada pertanyaan lagi? Nah, sekarang saya yang bertanya. Anda sudah pernah menghubungi yang gelombang 3? Belum? Sudah, Bu. Sudah. Ya, baru tadi pagi saya hubungi. Yang dihubungi sama ketuanya ya? Ketua kelompoknya? Bukan, Bu. Tapi ya ada teman saya yang di gelombang 3. Yang di desa kita itu ya? Ya, Senduro di itu? Senduro.
Mungkin nanti lain kali kalau ada ini saya diberi juga nomornya ya. Nomor Iya, Bu. HP-nya yang bersangkutan. Ya, siap, Bu. Nah, terus kegiatannya sudah saudara komunikasikan ya dengan ini, dengan temannya tadi. Belum, Bu. Sekarang kegiatannya apa? Rencana besok mau itu ke rumahnya yang bersangkutan, mau tanya-tanya tentang programnya. Soalnya katanya kalau lewat chat itu kurang enak. Nah, sedangkan saya nanti sore masih ada kegiatan lain, Bu. Ya, nggak apa-apa. Itu anak Lumajang juga? Iya, anak Lumajang juga. Rumahnya dekat ya dengan Andri? Dekat, Bu. Jauh? Tahu. Jauh juga. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya jadi ketua ya seperti itu ya. Ke sini. Harus hunting ya. Ya. Jadi nanti ke temannya, kemudian jadi ini belum tahu program kemarin apa ya, saudara ya? Apa ya? Ya, belum tahu, Bu. Oh, alah. Berarti kita nggak bisa berdiskusi tentang itu. Jadi enggak apa-apa nanti melalui WA group aja. Kalau memang diperlukan, saudara bisa mengundang saya untuk meeting gitu ya. Kalau Siap, Bu. diperlukan, mungkin tidak harus semua hadir. Siap. Kalau memang di WA kurang jelas gitu ya. Kalau udah jelas di WA ya udah nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Ya sudah, kita tidak bisa bicara masalah program dulu. Kita lanjutkan yang 3. Nah 3 itu sampai di mana progresnya itu yang perlu saudara konsul juga ke saya nanti ya. Bisa sebelum saudara ke desa, saudara konsul dulu programnya seperti ini. Nah baru setelah itu saudara ke desa untuk dikonsultasikan kembali ke desa. Mungkin saja program yang kita anggap kemarin itu belum final gitu ya, tetapi desa sudah menganggap itu final. Jadi mereka sudah tidak perlu program seperti itu, misalnya begitu, diganti program yang lain. Nah itu kan pertimbangan lagi gitu. Memang kadang kan tidak sesuai dengan desa. Yang penting kita itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi desa, termasuk menyesuaikan program-programnya. Walaupun dari pihak tim KKN itu menyarankan ini merupakan lanjutan gelombang 3, kita juga tidak tahu juga. Yang desanya menganggap ini masih perlu dilanjutkan atau tidak, itu juga tergantung di desanya. Gitu. Kalau menurut saya kok begitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan program di desa itu. Oleh karena itu perlu ada komunikasi intensif dengan perangkat desanya. Nah itu yang baru nanti kita buat program. Nah, maksud saya ya, jadi program itu memang harus bottom up lah. Walaupun kita juga memiliki program yang ditawarkan, tapi ketika mereka itu memiliki pendapat sendiri, memiliki ini, nah harus kita akomodasi juga, gitu ya. Oh, maksud saya, jadi jalannya itu dari top down, terus bottom up. Jadi dari kita memiliki program ditawarkan, ketika sampai di desa mereka oke, lanjut, tetapi mereka tidak oke, kita diskusikan lagi dan ini menjadi bahan untuk menyusun program berikutnya. Oke, siap, Bu. Gitu ya. Kalau tidak seperti itu kita akan tidak enak berada di desa itu gitu. Yang terpenting itu adalah penerimaan desanya itu. Ya, menurut saya kok begitu. Ada pertanyaan lagi? Dari cewek-ceweknya mana ini suaranya? Mbak Kusnul. Kalau tidak ada pertanyaan ya juga tidak apa-apa. Ya. Mungkin sudah jelas kali ya? Mau tanya. Ya, Mbak. Berarti kita harus cari tahu dulu programnya itu udah selesai apa belum, baru kita menjalankan program kita sendiri gitu, yang dari gelombang 3. Iya, lah itu kita harus tahu dari gelombang 3 dulu. Mungkin saudara kalau perlu itu minta laporan yang di gelombang 3 kemarin. Minta laporan KKN-nya gitu ya. Iya. Minta file laporan KKN mereka itu. Kalau bisa seperti itu enak saudara, tinggal melanjutkan itu.
Saya kira teman-teman akan berbagi lah kalau masalah seperti itu. Ya. Nah, nanti dari situ saudara olah kembali, dilanjutkan atau seperti apa. Menurut saya tawarannya adalah dilanjutkan dulu, tapi kan tergantung pada desanya nanti. Jadi tahu jalan ceritanya ya, itu jelas ya Mbak Kusnul ya. Jadi dari lanjutan kelompok 3, kemudian saudara sampaikan ke saya, setelah itu kalau ke saya itu ya saya hanya Ibu. Putus guys. Betul. Oh, berarti dikongkon mari wis. Ini mau Direkam loh. Direkam. Gue coba cek lagi. Nek, Ya sik. Tak coba cek sik yo. Gangguan paling kayak aku kita. Sinyale bejat, sinyale elek. bagus net ibu. iya.